Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Asifa Syakira, asal jurusan Sastra Inggris, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga sebagai anggota muda UKM Bahasa Flat UIN Jakarta. Nah, di sini aku bakal jelasin materi bahasa Inggris, yaitu tentang part of speech. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih tentang part of speech ini sendiri? Jadi, parts of speech ini merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk kategori utama dalam pengelompokan kata menurut fungsinya dalam kalimat, seperti nouns atau verbs. Nah, setiap kalimat yang kita tulis atau ucapkan dalam bahasa Inggris mencakup beberapa kata yang termasuk dalam parts of speech. Part of speech itu sendiri termasuk kata benda, kata ganti, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, preposisi, kata sambung, dan kata seru atau interjection. Nah, part of speech kan adalah klasifikasi kata yang dikategorikan berdasarkan peran dan fungsinya dalam struktur bahasa Inggris. Kalian udah pernah belajar belum? Kalau belum, ayo kita simak video ini. Jadi part of speech ini itu ada 8 jenis. Nah, sebenarnya di beberapa grammar klasik memperlakukan artikel atau determiner sebagai bagian yang berbeda dari jenis part of speech. Jadi ada yang berasumsi kalau part of speech ini ada 9 jenis dan juga ada yang 8. Nah, tapi di grammar modern sering juga memasukkan artikel dalam kategori determiner yang mengidentifikasi atau mengukur suatu kata benda. Nah, tapi di kesempatan kali ini kita bakal belajar 8 jenis dari part of speech ini sendiri. Yang pertama itu noun, yang kedua itu pronoun, yang ketiga adjective, yang keempat verb, yang kelima adverb, yang keenam conjunction, yang ketujuh preposition, dan ke-8 interjection. Yang pertama itu noun. Nouns, a noun is a person, place, thing, or idea. Nouns are the subject of sentence. Nah, jadi nouns itu kata benda. Kata benda itu bisa dikategorikan sebagai orang, tempat, sesuatu, atau ide. Nah, nouns ini itu adalah subjek dari suatu kalimat. Contohnya, the bakery has fresh baked goods. Kylie is a pro golfer. Terus ada love is a beautiful thing. Nah, nouns-nya yang mana? Ya, bener. Nouns-nya itu the bakery, karena dia itu adalah sesuatu yang termasuk dalam thing. Nah, Kylie juga termasuk orang, jadi kita kategorikan sebagai noun. Dan juga love juga sama. Nah, kita coba. In the following sentence, which words are nouns? Di kalimat bawah ini, kata yang mana sih yang termasuk kata benda atau nouns? Caleb loves to play Nintendo. Ayo yang mana di antara struktur kata ini yang termasuk dalam noun? Yap, great job. Caleb and Nintendo are nouns in the sentence. Karena Caleb is a person and Nintendo is a thing. Jadi benar banget. Caleb dan Nintendo itu adalah nouns di kalimatnya itu. Kenapa? Karena Caleb kan orang dan juga Nintendo itu adalah suatu barang. Nah, nouns atau kata benda ini juga punya tipe-tipe atau jenis. Yang pertama itu common noun, yang kedua itu proper noun. Common noun, a noun that does not name a specific person, place, or thing. Nah, jadi dia kata benda yang tidak mendeskripsikan secara spesifik orang, tempat, atau sesuatu barangnya itu. Contohnya kucing. Kenapa kucing? Kan kucing banyak jenisnya. Bisa jadi kucing Persia, kucing Angora, atau sebagainya. Jadi tidak merujuk ke benar-benar spesifik jenis kucing apa itu. Contohnya, the cow jumped over the moon. Kedua, we celebrated my birthday with a great big chocolate cake. Yang ketiga,
I ran the 4K race town last week. Keempat, the cherries were very tasty. Kelima, I played basketball in gym class today. Yang pertama, the cow. The cow itu termasuk common noun karena seperti kucing tadi. The cow kan banyak jenis atau cow yang mana yang ditunjuk kan belum jelas, jadi itu nggak spesifik, jadi termasuk common noun. Nah, ini juga sama yang di bawahnya juga karena mereka nggak spesifik dijelasin di dalam kalimatnya, jadi termasuk dalam common noun. Kayak ini the cherries, yang dimaksud cherry yang mana sih kan kita nggak tahu. Dan juga ini basketball, itu kan sangat menyeluruh ya, nggak spesifik. Jadi kita masukinnya ke dalam common noun. Nah, yang kedua itu proper noun. Noun that names a specific person, place, or thing. Contohnya, New York City. Nah, jadi berbeda dengan common noun tadi, yang ini kebalikannya. Proper noun ini dia memberitahu secara spesifik tempat, orang, atau sesuatu itu tadi. Contohnya ini, New York City. Berarti, oh kita tahu yang dimaksud itu New York, kota New York. Kalau cuma city doang, kita kan nggak tahu nama city-nya apa, nama kotanya apa, yang dimaksud itu kota yang mana. Ini contohnya. West Middle School is a great place to learn. Kedua, shopping at the Grand Traverse Mall can be hectic during the holidays. Ketiga, I went to Horizon Cinemas to watch the movie Speed Racer. Keempat, Claude and Kylie are the best kids in the world. Kelima, read 180 has many good books to choose from. Nah, kayak gini kan West Middle School. Berarti yang dimaksud itu sekolah yang di sana. Juga ini, at the Grand Traverse Mall. Berarti yang mall yang dimaksud itu yang ini, yang Grand Traverse Mall. Dan juga ini Horizon Cinemas, jadi yang dimaksud itu jadi jelas di apa yang kita omongin itu noun-nya, kata benda yang kita omongin itu di mana atau apanya. Jadi itu bedanya common noun sama proper noun tadi. Nah, habis itu yang jenis kedua itu ada pronouns. Pronouns ini atau yang disebut juga dengan kata ganti. Nah, kata ganti itu yang mengambil tempat dari kata benda tadi. A pronoun is a word that takes the place of a noun. Contohnya, I, me, my, you, your, he, she, it, us, we, they, them, his, her, their, mine, our, myself, himself, herself, itself, yourselves, themselves, ourselves, who, whose, whom, anybody, anyone, everybody, nobody, someone, somebody. Nah, jadi kata ganti ini yang bisa kita pakai kalau misalkan kita udah ngomongin sesuatu kata benda sebelumnya. Nah, kita mau ngomongin tentang kata benda itu lagi. Jadi kita pakai pronoun sebagai penggantinya. Misalkan ini. Instead of saying Erin likes to eat, you could say she likes to eat. Jadi misalkan sebelumnya kita udah ngomongin Erin suka untuk memasak. Erin loves to cook. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menggantinya dengan menggunakan she likes to eat. Karena kita udah tahu yang dimaksud orang yang diomongin ini si Erin. Jadi kita makainya she likes to eat, bukan Erin likes to eat. Nah, jenis ketiga itu ada adjective. Adjective ini artinya kata sifat. An adjective is a word that describes a noun or pronoun. It tells what kind, how many, or which one. Jadi, kata sifat ini adalah kata yang mendeskripsikan a noun
or pronoun. Jadi, kan kata benda sama kata ganti tadi pasti ada karakternya. Nah, adjektif ini yang menjelaskan tentang kata benda dan kata ganti tadi. Dia ngasih tahu kalau apa yang dimaksud atau berapa banyak atau yang mana sih yang dimaksud kata benda atau kata gantinya tadi. Here is an example. Erin has blondie hair. Which word describes in this sentence? What is the adjective? Erin punya rambut pirang. Nah, kata yang mana sih yang mendeskripsikan kalimat ini? Erin tadi kan orang, jadi termasuk noun. Nah, dia dibilang punya rambut yang pirang. Nah, jadi apa sih yang mendeskripsikan di kalimat ini? Apa kata sifatnya? Nah, benar banget. Jadi, blondie hair ini sebagai kata sifat. Kenapa? Karena Erin ini deskripsikan punya rambut yang pirang, yang artinya sifat dari noun atau Erin-nya ini, dia punya rambut yang pirang. Jadi itu digolongkan ke dalam adjektif atau kata sifat. Nah, lalu jenis berikutnya itu ada verb atau kata kerja. A verb is the action of the sentence. It shows what someone or something is doing. Jadi, verb ini disebut juga kata kerja. Nah, kata kerja ini adalah sebuah aksi atau kalimat yang menunjukkan apa yang seseorang atau sesuatu itu katakan atau lakukan. Contohnya, Rara is watching anime series. What is Rara doing? Nah, Rara ini kan sebagai noun karena dia orangnya yang melakukan. Nah, apa yang dilakuin Rara? Rara lagi watching anime series. Dia lagi nonton series anime. Jadi, yang bisa kita lihat, yang dilakuin Rara itu adalah nonton. Nah, nonton itu termasuk kata kerja. Jadi, verb di sini yaitu watching anime series. Tapi kita bisa lebih mengkerucutkannya atau lebih spesifiknya ke menonton atau watching sendiri. Nah, jenis-jenis verb ini banyak, contohnya kayak finite verb, non-finite verb, action verbs, linking verbs, tapi kita, dan juga ada auxiliary verb. Tapi di sini kita nggak bakal bahas detail karena kita baru ngebahas buat yang umumnya aja dulu. Atau contoh lainnya. We are ready to play now. Kita siap untuk bermain. Nah, kan we are itu sebagai we itu noun-nya. Karena mereka yang ngelakuin aktivitas tersebut kan. Nah, apa yang dilakuin itu bermain. Jadi, verb-nya itu play. Nah, adverb. Yang selanjutnya itu jenisnya adverb. Nah, adverb ini, an adverb describes how the action is performed. Jadi, adverb ini juga mendeskripsikan tentang aksi itu bagaimana dilakukan. An adverb can also modify an adjective and another adverb. Nah, adverb ini juga bisa memodifikasikan kata sifat dan juga adverb lainnya. Nah, they tell how much, how often, when, and where something is done. Nah, adverb ini biasa digunain buat beritahu berapa banyak, berapa sering, kapan, dan di mana sesuatu itu dilakukan. Contohnya,
The guard walked very cautiously into the building. She did her tasks well. The guard, penjaganya, jalan secara hati-hati ke bangunannya. Nah, di sini the guard itu kan noun, karena dia yang ngelakuin aktivitasnya yaitu berjalan, atau kata kerja, yaitu verb, very cautiously into the building. Nah, di sini adverb, kenapa? Karena dia ngasih tahu. Nah, dia tadi jalan-jalannya dengan sangat hati-hati. Dia ngasih tahu gimana sih dia ngelakuin itu. She did her tasks well. Nah, dia melakukan tugasnya dengan baik. Berarti dia mengerjakan tugasnya itu dengan baik. She itu sebagai noun, did itu dia melakukannya, berarti termasuk verb atau kata kerja. Well, well itu dengan sangat baik. Berarti dia mendeskripsikan pekerjaan atau sesuatu yang dilakukan oleh she tadi ini itu bagaimana, yaitu dengan baik. Jadi bisa digolongkan sebagai adverb. Di intinya, adverb itu kata atau sekelompok kata-kata yang memodifikasi kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan lainnya. Adverb juga beritahu kapan, di mana, dan gimana suatu tindakan dilakukan atau menunjukkan kualitas atau tingkat tindakan. Nah, kebanyakan adverb itu berakhir dengan ly atau ly. Nah, tetapi ada juga beberapa kata-kata yang berakhir dengan ly bukan adverb, seperti friendly, karena dia masuk ke adjektif. Adverb ini juga sama, dia juga punya banyak jenis adverb, yaitu adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of degree, adverb of frequency. Tapi kita nggak bakal bahas itu lebih mendalam karena di sini kita baru ngebahas tentang umumnya aja dulu. Nah, yang selanjutnya itu ada conjunction. Conjunction is a word that joins words or word groups together. Some example conjunctions are but, and, or, nor, although, yet, so, either, and also. Nah, jadi conjunction atau kata hubung ini merupakan bagian dari part of speech yang digunakan sebagai penggabung atau penghubung untuk kata-kata, frasa, atau klausa dalam kalimat tertentu. Nah, contohnya itu but, or, yet, so, tetapi, dan, atau. Nah, semua kata-kata itu punya arti dan konotasi yang berbeda, tapi semuanya memiliki makna dan fungsi yang sangat besar dalam sebuah kalimat. Karena biasanya dan selalu conjunction atau kata hubung ini sangat dibutuhkan untuk menyambungkan dua kalimat. Contohnya ini, Erin loves to swim and play at the beach. Nah, Erin sangat suka untuk berenang dan bermain di pantai. What is the conjunction in the sentence? Kata konjungsi yang mana sih di dalam kalimat ini? Erin, dia sebagai pemeran dari aktivitasnya, yang berarti dia nouns, loves to swim and play. Dia suka untuk berenang dan bermain at the beach. Nah, ini kan terbagi, Erin loves to swim, dan Erin juga play at the beach. Gimana sih caranya biar kalimatnya bisa nyambung? Yaitu kita pakai conjunction tadi. Kita pakai konjungsi atau kata hubung ini buat menyambungkan dua kalimat ini. Yaitu kita pakai and atau dan. Contoh lainnya yaitu I would eat pizza, but I'm so full. Aku bakal makan pizza, tapi aku juga sangat kenyang. Nah, itu kan bisa dilihat dengan jelas konjungsi atau kata hubungnya yang mana, yaitu tetapi. Jadi, bisa dilihat
contoh-contoh di sini itu yang menandakan kalau dia konjungsi atau kata penghubung. Biasanya konjungsi ini bisa di awal kalimat atau di tengah kalimat. Kalau di awal kalimat contohnya, although I wanted to go out for dinner, I stayed home and cooked. Meskipun aku mau keluar untuk makan malam, aku hanya makan di rumah dan memasak. Nah, itu although-nya itu kan sebagai kata penghubung. Nah, dia juga bisa di awal kalimat. Nggak selalu seperti but atau and yang di awal kalimat, yang di tengah kalimat. Nah, jenis selanjutnya yaitu preposition. A preposition is a word that shows position or direction. Some examples are in, out, under, over, after, out, into, up, down, for, and between. Jadi, preposisi. Preposisi adalah kata yang menunjukkan posisi atau arah. Contohnya, in, out, under, over, after, dan seterusnya. Itu contohnya gini. Di dalam, di luar, di bawah, di atas. Jadi preposisi ini dia menunjukkan posisi atau arah dari kalimat tersebut. Contohnya, I run toward the school bus. Aku berlari menuju ke bis sekolah itu. Ask yourself first, what did I do? I ran. Kita tanya dulu nih sama diri kita sendiri sebelum mengidentifikasi kalimatnya. Apa yang kita lakuin? Ya, kita berlari. Nah, sekarang tanya, where, in which direction did I run? Nah, di mana atau arah mana sih kita itu berlarinya? Nah, jadi what is the preposition in the sentence? A, towards, B, run, C, school bus. Jadi preposisi dari kalimat ini yang mana sih? Towards, menuju, B, berlari, C, school bus, atau bis sekolahnya? Ya, benar banget. Jadi preposisinya itu towards. Karena run tentu saja bukan, karena dia itu verb-nya. Dan school bus dia termasuk noun. Jadi dia nunjukin arah menuju ke school bus. Nah, terus ada interjection. An interjection is a word that shows strong emotion. Such examples are wow, ouch, hooray, and oh no. Interjections can really lift up a sentence. They help to add voice to your writing. Jadi interjection ini dia sebagai kalimat yang menunjukkan emosi dari kalimat itu. Kalian pernah lihat kan suatu kalimat yang kita bacanya itu serasa merasakan apa yang dirasain atau yang lagi ditunjukkan emosi atau ekspresinya dari kalimat itu. Contohnya, wow, you did such a great job. Berarti wow itu sebagai interjection-nya. Kenapa? Karena itu kita menunjukkan reaksi terhadap sesuatu yang memengaruhi emosi kita. Berarti kita kagum, kita amazed sama karya yang udah dibikinnya itu. Oleh karena itu kita nyebutnya wow. Nah, interjection ini kan merupakan jeda singkat dan biasanya bersifat spontanitas dalam ungkapan atau untuk mengekspresikan emosi. Dalam percakapan atau penulisan formal, menggunakan interjection itu tidak tepat sebenarnya. Jadi kesimpulannya, interjection itu kata atau frasa yang muncul dalam kalimat dan umumnya untuk mengekspresikan emosi seperti kata seru pendek. Oh,
yang tidak memiliki nilai tata bahasa yang nyata, tapi kita sering menggunakannya dalam percakapan non-formal. Nah, interjection ini termasuk unik loh, dan memiliki beberapa fitur menarik, yaitu tidak memiliki fungsi tata bahasa dalam konstruksi kalimat. Dan juga interjection ini umumnya tidak dapat dimodifikasi. Dan juga interjection tidak harus memiliki hubungan dengan bagian kalimat lainnya. Nah, interjection ini juga sangat sensitif terhadap konteks yang sedang dibahas. Contoh lainnya, "Oops, sorry, I didn't see those cats there." Kita spontan ngomong "oops" karena kita terkejut, kita kaget, jadi kita "oops, maaf, aku nggak lihat skate di sana." Atau kita bisa ngelihat sesuatu yang jijik atau yang mengerikan. Kita langsung spontan bilang, "Ew, that movie was so gory. Oh, that was so disgusting." Itu tadi. Nih, contohnya, "Wow, I'm so glad to have passed my exam." Wow, aku sangat senang untuk melewati ujianku. Kata "wow" ini menunjukkan kalau kita itu sangat lega karena udah ngesain ujian kita. Nah, sekarang coba. "Wow, you did a fabulous job. What is the interjection in the sentence?" Sekarang kita coba. "Wow, kamu melakukan kerja yang sangat luar biasa." Nah, interjection di kalimat ini yang mana sih? Sekarang kita review. "I'm a person, place, thing, or idea. What am I?" Aku adalah seorang, tempat, sesuatu, atau ide. Aku itu apa? Tadi yang pertama kita udah identifikasi dan juga kita pahami, itu adalah noun. Sekarang lanjut. "I'm a word that shows action. What am I?" Aku adalah kata yang menunjukkan suatu aksi. Aku itu apa? Yang menunjukkan aksi atau sesuatu yang dilakukan, jelas verb. "I connect words or groups of words to make a complete sentence. What am I?" Aku menggabungkan atau menyatukan kata atau kalimat untuk membuat kalimatnya itu menjadi kalimat yang lengkap. Jadi apa yang buat menghubungkan dan menggabungkan? Ya, itu conjunction. "I show emotion in a sentence. What am I?" Ini yang terakhir kita bahas tadi, yaitu interjection. "I describe a noun. I tell what kind, how many, or which one. What am I?" Aku mendeskripsikan a noun, sebuah kata benda. Aku memberitahu jenis apa, bagaimana, dan yang mana. Aku itu apa? Iya, benar banget. Itu adjective. "I describe a verb. I tell how something is done. What am I?" Aku mendeskripsikan sebuah kata kerja. Aku memberitahu bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Aku itu apa? Ya, itu benar banget. Itu adalah adverb. "I take the place of noun. What am I?" Ya, itu adalah pronoun. "I show position or direction. What am I?" Aku menunjukkan posisi atau arah. Aku ini apa? Ya, itu adalah sebuah preposisi. Nah, jadi teman-teman itu tadi sekilas dan tentang materi part of speech. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu menemukan video ini sangat bermanfaat untukmu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.